Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Damara Mumtasumu, mahasiswi dari Universitas Islam 45 Bekasi, Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 5. Nah, di video kali ini saya akan mengulas tentang mata kuliah pembelajaran agama Islam di sekolah atau madrasah. Disimak videonya ya teman-teman. Saya akan membahas mengenai deskripsi belajar dan pembelajaran, filosofi dasar pembelajaran, teori-teori belajar, model dan pendekatan pembelajaran, strategi, metode, dan evaluasi pembelajaran. Mengutip pendapat dari Guardians of Learning Activity W.H. Burton pada tahun 1984. Nah, belajar itu merupakan suatu proses perubahan tingkah laku pada diri individu karena adanya interaksi antara individu dengan individu lain maupun individu dengan lingkungannya, sehingga mereka itu mampu berinteraksi dengan lingkungannya. Maksud dari adanya perubahan tingkah laku dalam dirinya itu adalah adanya perubahan yang terjadi yang bersifat pengetahuan atau kognitif, keterampilan atau psikomotorik, dan nilai dan sikap atau yang biasa disebut dengan afektif. Nah, contohnya gimana? Contohnya itu ada seseorang anak yang belum bisa memakai sepatu karena belajar akhirnya sudah bisa memakai sepatu sendiri tanpa bantuan orang lain. Jenis-jenis belajar menurut Benjamin S. Bloom, seorang ahli pendidikan yang dikenal sebagai pencetus dalam konsep taksonomi belajar, ada 3 domain belajar. Yang pertama itu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pembahasan kedua yaitu mengenai filosofi dasar pembelajaran atau belajar. Nah, Gagne pernah mengemukakan perspektifnya tentang belajar. Salah satu definisi yang dikemukakannya yaitu definisi yang cukup simpel namun mudah diingat yang dikemukakan oleh Gagne, yaitu learning is relatively permanent change in behavior that result from past experience or purposeful interaction, yang artinya itu pembelajaran adalah perubahan yang bersifat relatif, tetap atau permanen dari suatu pengalaman ataupun instruksi yang bertujuan untuk pembelajaran. Pengalaman itu diperoleh individu dalam interaksinya itu dengan lingkungan, baik yang tidak direncanakan maupun yang direncanakan, sehingga menghasilkan perubahan yang bersifat relatif menetap. Yang ketiga yaitu ada teori-teori belajar. Yang pertama itu teori deskriptif dan perskriptif, yang kedua teori behavioristik, ketiga teori kognitivistik, humanistik, dan konstruktivistik. Yang pertama yaitu mengenai teori deskriptif dan perskriptif. Nah, di dalam teori ini, teori belajar disebut dengan teori deskriptif dan teori pembelajaran disebut dengan teori perskriptif. Tujuan dari deskriptif yaitu menjelaskan proses belajar, sedangkan tujuan dari perskriptif yaitu menetapkan metode pembelajaran yang optimal. Seperti yang telah saya ketahui bahwa teori belajar deskriptif itu hanya menaruh perhatiannya pada hubungan antara variabel-variabel hasil belajarnya saja, sedangkan teori pembelajaran atau perskriptif menaruh perhatian pada bagaimana seseorang mempengaruhi orang lain. Teori pembelajaran harus memasukkan variabel metode pembelajaran, karena bila tidak maka teori tersebut bukanlah teori pembelajaran, sedangkan teori belajar tidak berurusan dengan metode. Teori yang kedua yaitu teori behavioristik. Teori behavioristik ini adalah proses perubahan tingkah laku sebagai akibat dan interaksi antara stimulus dan respon. Belajar menurut teori ini yaitu suatu kontrol instrumen yang berasal dari lingkungannya.
Teori ketiga yaitu ada teori kognitivistik. Nah, di dalam teori ini lebih menekankan proses belajar daripada hasil. Menurut teori ini, belajar tidak hanya sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon, melainkan lebih dari itu. Belajar adalah melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Nah, menurut teori ini, ilmu pengetahuan dibangun dalam diri seseorang melalui proses interaksi yang berkesinambungan dengan lingkungannya. Menurut psikologi kognitif, belajar dipandang sebagai suatu usaha untuk mengerti sesuatu. Nah, usaha itu dilakukan secara aktif oleh siswa. Keaktifan itu dapat berupa mencari pengalaman, informasi, memecahkan masalah, mencermati lingkungan, mempraktekkan sesuatu untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Teori keempat yaitu mengenai teori humanistik. Nah, yang mana pada teori ini itu teori belajar harus berhulu atau bermuara pada manusia. Yang singkatnya, bahwa teori belajar humanistik intinya adalah teori yang menyatakan bahwa manusia itu berhak mengenali dirinya sendiri sebagai langkah untuk belajar, sehingga diharapkan mampu mencapai aktualisasi diri. Itulah mengapa teori ini beranggapan bahwa proses belajar dinilai lebih penting daripada hasil belajar itu sendiri. Kemudian teori yang terakhir yaitu teori konstruktivistik. Yang saya pahami dari teori konstruktivistik ini ialah teori yang memberikan kebebasan kepada manusia untuk menemukan apa yang diinginkannya dan memberikan kesempatan apa yang dibutuhkan pada orang tersebut. Sebab lewat ruang dan kesempatan itulah memberikan kebebasan untuk manusia belajar dan menemukan kompetensi, cara dan pengetahuan yang sesuai dengan potensi mereka. Pembahasan yang keempat yaitu mengenai model dan pendekatan pembelajaran. Nah, pengertian model pembelajaran. Model pembelajaran adalah suatu kerangka kerja yang memberikan gambaran sistematis untuk melaksanakan pembelajaran agar membantu belajar siswa dalam tujuan tertentu yang ingin dicapai. Nah, adapun fungsi model pembelajaran itu yaitu sebagai pedoman dalam perencanaan hingga pelaksanaan pembelajaran. Dan adapun ciri-ciri model pembelajaran, yang pertama itu merupakan rasional teoritik logis yang disusun oleh para pencipta atau pengembangnya. Yang kedua, berupa landasan pemikiran mengenai apa dan bagaimana peserta didik akan belajar. Yang ketiga, tingkah laku pembelajaran yang diperlukan agar model tersebut dapat dilaksanakan dengan berhasil, dan lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran itu dapat tercapai. Nah, macam-macam model pembelajaran itu, yang pertama ada model inquiry, model pembelajaran yang menggunakan rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir kritis serta analitis kepada peserta didik agar mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan secara mandiri melalui penyelidikan ilmiah. Yang kedua, model pembelajaran kontekstual. Model dengan konsep belajar yang membuat guru untuk mengkaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi yang nyata. Nah, prinsip pembelajaran kontekstual ini adalah aktivitas peserta didik melakukan dan mengalami, tidak hanya menonton dan mencatat. Yang ketiga itu ada model pembelajaran ekspositori. Nah, model pembelajaran yang menekankan pada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada kelompok peserta didik, supaya peserta didik itu dapat menguasai materi secara optimal. Yang keempat ada model pembelajaran berbasis masalah, problem based learning. Nah, model pembelajaran ini dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas pembelajaran yang menekankan pada proses penyelesaian masalah yang dihadapi secara ilmiah. Pemecahan masalah menjadi langkah utama dalam model ini. Yang kelima ada model pembelajaran kooperatif. Nah, pembelajaran kooperatif yaitu kerangka konseptual rangkaian kegiatan belajar
yang dilakukan oleh peserta didik dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dirumuskan. Nah, pengertian pendekatan pembelajaran yaitu suatu pandangan dalam mengupayakan cara siswa berinteraksi dengan lingkungannya. Fungsi pendekatan bagi suatu pengajaran adalah sebagai pedoman umum dan langsung bagi langkah-langkah metode pengajaran yang akan digunakan. Sering dikatakan bahwa pendekatan melahirkan metode, artinya metode suatu bidang studi ditentukan oleh pendekatan yang digunakan. Nah, di sini ada beberapa jenis pendekatan pembelajaran. Jenis pendekatan pembelajaran yang akan saya sampaikan ada 2 jenis pendekatan. Yang pertama itu pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada guru atau biasa disebut dengan teacher oriented. Nah, pada pendekatan ini pembelajaran berpusat pada guru sebagai seorang ahli yang memegang kontrol selama proses pembelajaran dalam aspek organisasi, materi, dan waktu. Guru itu bertindak sebagai pakar yang mengutarakan pengalamannya sehingga dapat menstimulus perkembangan siswa. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ceramah. Jadi audiens mendengarkan gurunya itu yang sedang menjelaskan. Yang kedua, ada pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada siswa atau yang biasa disebut dengan student oriented. Nah, pendekatan student oriented ini mendorong siswa itu untuk mengerjakan sesuatu sebagai pengalaman praktik dan membangun makna atas pengalaman yang diperolehnya. Pusat pembelajaran ini diserahkan langsung kepada peserta didik dengan didampingi oleh guru. Jadi kalau yang berorientasi guru itu gurunya yang aktif, kalau yang berorientasi siswa itu siswanya yang aktif. Pembahasan kelima yaitu mengenai strategi pembelajaran dan klasifikasinya. Pengertian strategi pembelajaran yaitu cara-cara yang digunakan oleh pengajar dalam menyampaikan materi pembelajaran untuk memudahkan peserta didik dalam menerima materi. Komponennya ada 5, yaitu yang pertama pendahuluan, penyampaian informasi, partisipasi murid, tes, dan kegiatan lanjutan. Jenis-jenis strategi pembelajaran antara lain yaitu yang pertama ada strategi pembelajaran inquiry atau yang biasa disingkat dengan SPI, yang mana strategi pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir kritis dan analitis yang berorientasi pada siswa. Yang kedua yaitu strategi pembelajaran expository atau yang biasa disingkat dengan SPE. Nah, strategi ini menekankan penyampaian materi dari guru kepada sekelompok siswa, contohnya itu ceramah. Adapun strategi yang ketiga yaitu strategi pembelajaran berbasis masalah, yang biasa disingkat dengan SPBM. Strategi ini menekankan pada proses penyelesaian masalah, bukan hanya proses menghafal sejumlah ilmu saja, tetapi suatu proses interaksi dengan lingkungannya. Fungsi dari strategi ini diharapkan dapat memberikan latihan dan mengasah kemampuan siswa dalam menyelesaikan suatu masalah. Berikutnya strategi yang keempat yaitu strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir atau biasa disingkat dengan SPPKB. Strategi SPPKB ini diterapkan untuk melatih kemampuan berpikir siswa. Maksudnya gimana? Maksudnya itu strategi pembelajaran yang menekankan pada pengembangan kemampuan berpikir, dan yang tujuannya itu bukan sekedar siswa dapat menguasai sejumlah materi pelajaran, akan tetapi bagaimana siswa dapat mengembangkan gagasan-gagasan dan ide-ide. Sasaran akhirnya itu agar peserta didik itu mempunyai kemampuan untuk memecahkan masalah-masalah sosial sesuai dengan taraf perkembangan peserta didik. Pembahasan yang keenam yaitu mengenai metode-metode pembelajaran. Nah, metode itu dapat diartikan sebagai suatu cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan pembelajaran adalah proses atau upaya dalam mencapai perubahan.
Metode pembelajaran didefinisikan sebagai sebuah cara yang sistematis dan terstruktur yang digunakan dan dilakukan oleh seorang guru atau pendidik dalam kegiatan pembelajaran. Nah, di dalam kegiatan pembelajaran, metode itu berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Macam-macam metode pembelajaran. Yang pertama itu ada metode diskusi. Pada metode ini, siswa itu dihadapkan pada suatu masalah yang bisa berupa pertanyaan atau pernyataan yang bersifat problematis untuk dibahas dan dipecahkan bersama atau diskusi kelompok. Nah, metode ini itu dapat mendorong siswa untuk berpikir kritis serta menyampaikan pendapatnya. Yang kedua, ada metode eksperimen. Nah, metode ini mengedepankan aktivitas percobaan atau praktikum. Metode ini membuat siswa itu mengalami dan membuktikan sendiri sesuatu yang dipelajari. Yang ketiga, metode tugas atau resitasi. Pada metode tugas ini, guru memberikan tugas tertentu agar siswa melakukan kegiatan belajar. Metode ini dapat membuat siswa menjadi lebih ingat dengan materi karena telah mengerjakan serta menuliskan tugas yang diberikan. Yang keempat ada metode demonstrasi. Metode demonstrasi itu mengedepankan peragaan atau pertunjukan kepada siswa suatu proses, situasi, atau benda tertentu yang sedang dipelajari, baik sebenarnya atau tiruan, yang sering disertai dengan penjelasan lisan. Nah, metode ini itu membuat siswa dapat memahami secara lebih jelas tentang suatu proses atau cara kerja. Metode yang kelima yaitu ada metode problem solving. Metode ini itu mengedepankan metode berpikir untuk menyelesaikan masalah dan didukung dengan data-data yang ditemukan. Pada metode ini, siswa diharuskan mampu menganalisis materi mulai dengan cara mencari data sampai dengan menarik kesimpulan. Yang keenam, ada metode yang namanya itu karya wisata. Metode ini tuh mengajak siswa keluar kelas dengan meninjau atau mengunjungi objek-objek lainnya sesuai dengan kepentingan pembelajaran tersebut. Metode ini memanfaatkan lingkungan, lokasi, atau tempat-tempat yang memiliki sumber pengetahuan bagi siswa. Yang ketujuh ada metode tanya jawab. Nah, metode ini itu menggunakan sejumlah pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh para siswa maupun guru. Metode ini dapat melatih keberanian siswa dalam mengemukakan pendapat atau jawaban secara lisan. Yang kedelapan yaitu metode latihan keterampilan. Metode ini merupakan metode mengajar dengan melatih keterampilan siswa atau soft skill dengan cara membuat, merancang, atau memanfaatkan sesuatu. Dengan metode ini dapat melatih kecakapan motorik atau kognitif siswa sehingga menjadi kreatif. Metode yang kesembilan ada metode ceramah. Metode ceramah itu metode pengajaran dengan cara guru itu menyampaikan suatu informasi lisan kepada para siswa. Metode ini dapat membantu siswa dalam menambah pengetahuan, akan tetapi dalam proses pembelajarannya dapat membuat siswa menjadi pasif dan bosan karena siswa itu hanya mendengarkan saja gurunya yang menjelaskan. Berikutnya yang ke-10 ada metode debat. Metode pembelajaran dengan mengadu argumentasi antara dua pihak atau lebih, baik perorangan maupun kelompok. Nah, argumentasi yang dilakukan membahas tentang penyelesaian suatu permasalahan dan memberi keputusan terhadap suatu masalah. Metode ini dapat melatih kemampuan berpendapat dan mempertahankan pendapat siswa. Dan metode yang ke-11 itu ada metode mind mapping. Metode belajar dengan menerapkan cara berpikir runtun terhadap suatu permasalahan. Bagaimana bisa terjadi sampai pada penyelesaiannya? Pengajaran melalui mind mapping ini disajikan dalam bentuk skema yang memiliki hubungan sebab akibat dan saling berpengaruh. Metode belajar mind mapping ini mampu meningkatkan analisis dan berpikir kritis siswa sehingga memahami sesuatu secara keseluruhan dari awal hingga akhir. Pembahasan yang ketujuh yaitu evaluasi pembelajaran.
Nah, secara harfiah, kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris evaluation, dari bahasa Arab at-taqyim, dan dari bahasa Indonesia itu artinya penilaian. Nah, tujuan dari evaluasi dalam pendidikan adalah untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman terhadap materi yang sudah dipelajari oleh siswa. Macam-macam evaluasi ada berbagai macam, diantaranya ada 4 macam. Yang pertama, ada evaluasi formatif, yaitu evaluasi yang dilakukan setelah diselesaikan satu pokok pembahasan atau jangka pendek. Yang kedua itu ada evaluasi sumatif. Nah, evaluasi ini dilakukan setelah beberapa pokok pembahasan. Ini tuh jenis evaluasi jangka panjang. Nah, selanjutnya ada evaluasi placement. Nah, evaluasi ini yaitu berupa tes, yaitu contohnya seperti tes sebelum kita masuk ke universitas. Misalnya kita dari jenjang SMA ingin melanjutkan ke universitas, maka kita itu dites dulu. Nah, itu namanya evaluasi placement. Nah, yang keempat yaitu ada evaluasi diagnostik. Nah, evaluasi diagnostik ini yaitu menggali latar belakang agar tahu kekurangan dan guru itu mampu mengajarkan beberapa yang menjadi kekurangan pada diri siswa itu. Fungsi dari evaluasi yaitu untuk mengetahui sejauh mana efektivitas guru maupun murid. Yang kedua, untuk mengetahui juga hasil prestasi dan perkembangan serta kemajuan siswa. Yang ketiga, yaitu sebagai bahan laporan hasil belajar siswa. Dan yang keempat, membandingkan hasil pembelajaran yang diperoleh sebelumnya dan sesudahnya. Dan contoh evaluasi itu ada 2. Yang pertama itu tes subjektif, yang mana berupa esai yang jawabannya itu pendapat kita. Dan yang kedua itu ada tes objektif, yang jawabannya itu antara benar dan salah. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.